senang sekali bisa ikutan di podcast Tackle Top 10 pertama kami, di mana saya, Devi, sebagai host akan temenin kalian buat kupas tentang Web3, di mana kita akan mengupas tentang Web3, blockchain, dan juga kripto. Nah, hari ini kita ada kedatangan Chief Marketing Officer dari toko kripto yang bernama Mas Iqbal. Halo teman-teman, perkenalkan saya Iqbal, Chief Marketing Officer toko kripto. Terima kasih udah ngundang saya ke podcast TKO. Saya punya pengalaman 10 tahun lebih di industri finansial. Kurang lebih udah 3 cycle di industri kripto juga. Jadi ini cycle ketiga saya. Senang bisa sharing sama teman-teman semua sini. Semoga bermanfaat ya. Nah, ngomong-ngomong sebagai karena Mas Iqbal sendiri kan udah jadi Chief Marketing Officer di toko kripto kan? Ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Mas pertama kali tertarik diterjun di industri kripto? Dan kenapa masih betah? Betah dong, karena pertama industrinya tuh seru banget sebenarnya. Kalau kripto itu kan kita benar-benar bisa bilang membuat sebuah revolusi lah ya. Jadi alasan saya pertama kali join bukan ke situ sebenarnya. Pertama tepatnya sih benar-benar untuk investasi dulu sebenarnya. Jadi pengen investasi, kemudian pengen cari investasi yang bisa menghasilkan return tentunya yang berhasil besar gitu ya. Makanya awalnya waktu itu invest pertama kali pun waktu masuk ke Bitcoin pertama kali ataupun kripto pertama kali pada waktu itu benar-benar pengen cari return. Cuma semakin berjalannya waktu kan makin banyak nih yang kita mau cari kan. Jadi belajar juga tentang ABCD, tentang apa sih blockchain, apa sih Web3, kenalan lah akhirnya sama utility token, terus sama kripto yang lebih dalam dan lain-lain. Jadinya makin tertarik, jadinya makin betah. Karena tiap hari selalu ada ilmu baru, selalu ada token baru yang untuk dipelajari juga. Jadi ya sangat-sangat seru sih. Nah, terus kan menurut Mas Iqbal sendiri kan pernah bilang Mas udah di sini selama 3 tahun ya lebih. Di toko kriptonya jalan tahun kedua. Kalau di financial sini udah berapa? Di financial kurang lebih jalan tahun ke-12 lah harusnya sekarang. Karena ya. udah kurang lebih tahun kedua, udah supu lah ya bilangnya. Nah, menurut Mas gimana sih perkembangan pasar kripto saat ini menurut Mas sendiri? Pasar kripto in general, nah serunya ya, bukan lucu. Serunya itu kripto itu kan punya siklus 4 tahunan kan, karena ada Bitcoin halving. Kita tuh sebenarnya tahun ini tuh tahun Bitcoin halving, jadi harusnya tuh selalu seru. Dan tiap 4 tahun itu kalau kita lihat siklusnya tuh selalu 3 tahun naik sama 1 tahun turun. Nah 1 tahun turunnya tuh udah terjadi di 2023 kemarin harusnya. Jadi 2024 ini udah cycle comeback sebenarnya. Comeback 2025 harusnya bakal lebih seru lagi nih. Jadi kita memang benar-benar di periode yang sangat-sangat bagus banget untuk bisa invest kripto karena dari historical datanya seperti itu. Kemudian sekarang juga udah makin banyak nih perkembangan industri kripto sendiri ya. Kayak misalnya awal tahun kita dengar ada Bitcoin ETF, terus ada Ethereum ETF. Kita melihat di mana adanya adopsi institusi-institusi besar kayak BlackRock, Fidelity. Mereka itu kan investment company investment hedge fund company yang paling besar di dunia lah gitu. Ini bisa lihat nggak cuma retail lagi sekarang yang ada di dalamnya, tapi udah institusi juga gitu. Jadi uangnya lebih besar lagi nih gitu. Dan market cap kripto dan Bitcoin juga tambah besar. Sekarang kan udah 2 triliun dolar ya. Tapi kalau di compare sama yang lain sebenarnya masih kecil. Cuman perkembangannya cukup signifikan lah. Jadi bisa dibilang ke depannya lagi lebih banyak hal-hal seru sebenarnya yang kita bisa tunggu dari perkembangan industri kripto pada umumnya. Gitu. Jadi menurut Mas industri kripto di tahun ini tuh lebih menarik daripada tahun 2020, 2017 gitu ya? Jelas. Soalnya banyak hal baru kan, gitu. Kayak misalnya sekarang lagi muncul awal tahun tuh ada yang namanya real world asset. Ya, real world asset tokenization. Itu rame banget. Kemudian ada decentralized physical infrastructure. Itu tadinya belum ada tuh kita ngomongin di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum tahu, itu tokenisasi beberapa real world asset loh, kayak misalnya emas ditokenisasi, saham ditokenisasi, kemudian obligasi ditokenisasi dan lain-lain. Jadi banyak sekali fitur-fitur baru, utilitas-utilitas baru yang muncul di saat ini gitu. Dan terbaru lebih seru nih, mungkin yang lebih relate sama teman-teman soal memes. Di mana ada kebangkitan meme super mega cycle nyebutnya ya. Ada ya? Jadi ya ini lagi rame nih dibicarain sama CT-CT gitu ya di Twitter ataupun di sosial media lain. Oh, memes nih lagi memberikan return yang luar biasa besar gitu. Bahkan ada yang bikin cult gitu ya, bikin gerakan-gerakan di memes untuk support meme yang dia suka gitu. Ngomong-ngomong tentang memes nih, kira-kira Mas Iqbal ada
Spill dong Mas, top 3 portofolio Mas Iqbal sekarang ini tuh apa sih? Oke, kalau top 3 sih nggak ada meme sih sayangnya ya. Karena kalau misalnya saya investasi lebih untuk ke jangka panjang. Dan juga saya lihat dari, saya tuh sangat suka blockchain sebenarnya. Jadi saya selalu invest ke project-project blockchain in the most of time. Karena menurut saya ketika kamu invest di crypto, you invest in the technology, you invest in the movement. Jadi yang saya investkan tuh lebih ke teknologinya sama ke movementnya ke arah mana. Kayak misalnya dalam setahun terakhir lah, saya cukup banyak di Solana karena saya ngeliat banyak nih pergerakan Solana yang akhirnya ngemunculin banyak memes nih sekarang salah satunya. Karena blockchain Solananya banyak dipakai untuk kreator-kreator memes untuk bikin memes token gitu. Nah saya lebih sukanya ke si enablernya nih. Memesnya kan produknya, nah enablernya siapa sih? Solana pada saat itu. Kemudian kalau sekarang tentunya paling gede tetap di Bitcoin. Bitcoin dominan banget di porto gue pasti. Ya kedua mungkin ada Solana, ada TKO. Jadi jangan lupa ya guys, kita harus investasi. Ya tapi non financial advice juga ya. Ini nggak boleh itu harus punya ke ini juga. Ya, nah Mas tadi aku kayak inget ya Mas kan ada ngomongin tentang Bitcoin ETF yang mungkin berjalan pas awal-awal bulan ya 2024. Nah, menurut Mas proyeksi buat perkembangan kripto di Q4 2024 dan mungkin Q1 2025 tuh gimana ya, Mas? Oke, ini juga menarik ya. Ini walaupun udah mau akhir tahun ya, kita lihat banyak narasi-narasi mulai terbentuk. Karena Q4 ini kita juga tahu ya, sedang adanya political tension bukan political tension, political event sebenarnya. Nggak tension juga ya, event di Amerika Serikat. Gitu ya, kita melihat bahwa adanya perebutan posisi presiden Amerika oleh Donald Trump dan Kamala Harris kan sebagai salah satu kandidat. Nah ini melihat di mana ada narasi kripto yang nggak cuman nyelit doang, jadi bukan cuman diucapin di satu debat habis itu hilang, bukan gitu ya, tapi lebih ke udah benar-benar diungkapkan terus gitu. Jadi kayak si Trump itu berapa kali ngomongin kalau dia bakal support kripto, dia bakal support Bitcoin, dia pengen ngebalikin liquidity Bitcoinnya itu balik ke Amerika. Itu yang dibilang. Gitu. Sedangkan Kamala juga nggak kalah nggak mau kalah juga. Dia juga ngungkapin plan-plan dia soal kripto. Bahkan XRP aja salah satu kripto aset di dunia itu jelas-jelas memberikan sumbangan politik ke Kamala Harris. Bukannya gitu. Kamala Harris tuh yang against kripto ya? Enggak ada yang against kripto. Nah ini yang menarik, makanya ada orang bilang kan, oh kalau kripto cuma bakal naik kalau misalnya Trump yang bakal menang gitu. Nah ini salah sebenarnya, karena dua both side is actually ada dukungan dari kripto di sana. Kemudian mereka juga bawa narasi kripto masing-masing. Cuman memang Trump mungkin lebih banyak menyuarakan tentang kripto dan Bitcoin in general. Jadi bakal eventful ke sana. Orang-orang bakal melihat siapa yang bakal menang, kemudian kebijakan apa yang bakal dijalankan untuk kripto. Gitu. Kalau misalnya kebijakannya pro kripto, Amerika biasanya bakal jadi leading frontier untuk negara-negara lain untuk follow. Gitu. Nah, saya juga melihat kayak gini. Kalau memang Amerika lebih open, mungkin negara-negara lain pun bakal lebih open mengenai kripto. Dengan jadinya apa? Jadinya adopsinya bakal terus meningkat nih. Dengan adopsi terus meningkat, ada kecenderungan utility-nya juga bakal tambahkan. Semakin besar utility-nya, otomatis investasi yang ditambahkan ke dalam aset-aset tersebut makin tambah besar. Dengan ditambahkan investasinya, makin banyak permintaan, kayak Bitcoin terbatas. Permintaannya tambah banyak. Nah, biasanya kalau by hukum ekonomi aja, banyak permintaan, penawarannya sedikit, harga cenderung naik. Tapi bukannya, kan kripto kan bisa berdampak dari US election kan? Dari US election misalnya Donald Trump maupun Kamala Harris yang dipilih akan pasti bakal ngefek kripto. Artinya bisa dibilang kalau kripto tuh lumayan volatility-nya tinggi dong. Dan kalau buat kita sebagai investor pemula itu gimana sih cara strategi buat menghadapi volatilitas yang nggak tentu itu? Oke, ini menariknya. Sebenarnya kripto tuh nggak semuanya volatile. Itu ada token yang kita sebut dengan stable coin ataupun stable token. Dia biasanya ngikutin dengan aset yang dia back 1:1. Jadi misalnya asetnya tuh di backup sama dolar nih, gitu kan. Jadi dia bakal ngikutin harga dolar berapa. Jadi misalnya harga dolar hari ini 15.000 gitu ya. Besok dia jadi 18.000. Ya itu dia bakal ngikutin harga dolarnya berapa gitu. Dan kalau di kripto itu yang paling populer mungkin ada USDT, ada USDC, ada FDUSD dan lain-lain, banyak banget gitu yang ngikutin harga dolar. Kemudian ada juga yang dia ngikutin aset instrumen lainnya kayak misalnya emas. Kalau di toko kripto tuh ada yang namanya Paxos Gold, itu benar-benar ngikutin harga emas dunia tapi ya, bukan emas di Indonesia sayangnya.
Jadi satuannya bukan gram. Satuannya itu troy ounce. Troy ounce itu setara dengan 31 gram emas. Jadi dia benar-benar ngikutin harga emas dunia tuh. Jadi misalnya harga emas dunia 2000 terakhir tuh 2.760 kalau saya nggak salah. Nah, dia bakal ngikutin satu Paxos Gold tuh setara dengan $2.760 gitu. Nanti kalau misalnya harga emasnya naik, satu troy ounce emasnya naik, dia bakal ngikut. Ada troy ounce emasnya turun, dia bakal ngikut gitu. Jadi nggak semua itu volatile gitu. Nah, kalau yang lain kayak misalnya Bitcoin, Ethereum, ataupun aset-aset kripto lain, itu memang cenderung volatilenya tinggi. Karena pertama, market cap-nya masih kecil sebenarnya. Ya kayak Bitcoin baru 1 triliun market cap. Dibandingin dengan emas tuh bisa 13 kali lipatnya Bitcoin. Saham lebih lagi, paling cuma seper 100 market cap-nya Bitcoin itu sekarang dengan market cap saham Amerika aja gitu. Apalagi saham global tuh lebih banyak lagi. Jadi ya potensinya itu masih sangat besar sebenarnya. Nah, bukannya kalau saham tuh kayak biasanya kan orang kan bilang oh itu karena di-back oleh perusahaan kan. Jadi kalau perusahaannya selama masih stabil, selama masih bisa improve and grow, kayak sahamnya bakal bisa dibilang oke-oke aja gitu. Nah kalau kripto kan kayak biasanya orang kan kebanyakan bilangnya oh nggak ada fundamental lah, koin doang lah itu orang kalau mau orang yang punya banyak aset kalau mau dibuang langsung bisa dalam 1 hari itu juga tuh gimana menurut Mas? Nah sekarang ini pertanyaan juga nih agak kontroversi dikit ya. Kamu lihat deh misalnya saham performa laporan keuangannya naik, pernah nggak ada yang sahamnya turun? Tapi performanya bagus. Ada aja kan. Ada, jadi apakah itu benar-benar fundamental itu 100% mempengaruhi kinerja aset? Enggak juga, gitu kan. Dan gitu juga di kripto. Kalau di kripto ada fundamentalnya nggak? Ada dong. Apalagi terutama makanya gue tuh suka banget dengan narasi blockchain. Kenapa? Karena itu jelas fundamentalnya adalah teknologi tersebut. Jadi kayak Bitcoin kita ngomongin ya. Bitcoin fundamentalnya itu kurang strong apa? Itu adalah sebuah teknologi blockchain gitu yang menghasilkan sebuah token utility yang bernama Bitcoin. Di mana sebenarnya fungsinya sebagai peer-to-peer payment system kan. Nah, itu yang fundamentalnya itu adalah teknologinya gitu. Semakin banyak yang pakai teknologinya, semakin banyak yang build on the teknologi atau build on menggunakan teknologi, semakin banyak digunakan, makanya harganya cenderung mengikuti kebanyakan utility-nya gitu. Kalau blockchain gampang banget jelasin. Yang unik itu adalah memes. Nah, kalau memes kan orang pasti fundamentalnya apa nih? Memes kan cuman cuman yang biasa-biasa aja, cuman gambar doang kok bisa ada harganya gitu. Nah ini the power of community yang nggak ada di aset lain kalau saya lihat. Memang secara kecenderungan volatilenya sangat tinggi untuk meme. Jadi memang harus berhati-hati, punya tingkat resiko yang tertentu yang harus kita bisa terima. Tapi kalau ditanya fundamentalnya apa ya, fundamental tiap aset itu pasti ada. Gitu. Emas kalau misalnya nggak ada yang beli pun akhirnya jadi nggak berharga. Iya kan? Jadi sama juga. Jadi nggak mau kita bilang itu 1.000 kok nggak ada yang mau beli 1.000 sama aja bohong. Cuma gitu. kalau emas kan kalau kata orang-orang sepuh yang udah invest dari dulu tuh kan mereka kan bilang emas tuh kayak reserve-nya USD kan. Jadi dimana kayak kalau ada fluktuasi yang tinggi itu beli emas. Ya, betul. Pertanyaannya kenapa emas bukan beras? Iya kan? Ketika orang misalnya ada kendala inilah famine lah, big famine ataupun misalnya ada COVID tapi kita nggak ada akses gitu ya. Kita punya emas pun nggak ada gunanya, tapi kita punya beras masih bisa makan, gitu kan. Jadi ya bisa aja nanti beras ternyata lebih punya utility dibandingin emas gitu. Ya itu kan depends juga, tergantung siapa yang bertransaksi di sana, siapa yang menganggap itu konsensusnya seperti apa. Ya sama untuk kripto juga sama. Sama kita konsensusnya menganggap kalau kripto ini memiliki sebuah value dan kita bakal memberikan value pada aset tersebut, gitu. Jadi fundamental sebuah kripto tuh dilihat dari value yang dia bisa kasih ke dari utility-nya, dari tech-nya seperti apa, dari misalnya adoption-nya seperti apa, banyak faktor lah. Sama cuman memang kalau misal saham kan orang udah terbiasa, mungkin dia ada chat sheet-nya aja ya. Dia tinggal isi, oh ini berapa asetnya, berapa kenaikan asetnya dalam kuartal, bla bla bla, lebih meninjau dari laporan keuangan gitu kan. Kripto sayangnya memang metode untuk melihatnya itu berbeda gitu. Jadi banyak faktor juga gitu sih. Jadi untuk pemula, pertama pahami dulu aja. Pahami tingkat resiko kamu. Kalau misalnya resiko kamu ya Allah masih baru-baru pertama mulai investasi langsung mau terjun ke aset resiko tinggi, udah goodbye lah. Yang lama-lama jadi udah miskin tambah miskin lagi kan. Jadi gawat banget kalau begitu. Jadi ya udah makanya harus paham dulu resikonya. Kalau resiko kamu dirasa udah cukup
bisa menerima volatilitas harga, mungkin kamu bisa lebih cocok ke aset aset volatile. Tapi kalau enggak, misalnya mau cenderung cuma segitu-segitu aja, mungkin bisa cocok di stable coin yang tadi saya bilang, ataupun di yang stable coin emas tadi bisa lebih cocok. Tapi kalau kamu memang pengen life changing money atau wife changing money gitu ya, bisa coba di aset-aset yang punya volatilitas tinggi, tapi juga harus paham resikonya juga tinggi juga. Jadi gitu. kalau buat kayak pemula yang mau investasi, mau terjun, aku mau pengen coba investasi nih, itu nggak disarankan di kripto atau gimana Mas? Menurut Mas? Enggak juga, makanya kalau misalnya dia masih baru pertama-tama mau cobain di USDT aja, I think it's okay untuk nyobain, karena saya belum pernah lihat harga dolar lebih di bawah harga rupiah sih, unfortunately sampai sekarang ya. Jadi mata uang kita lebih di bawah dibandingin dolar gitu. Jadi lumayan kan kalau mau ke Singapura patokannya udah beda dolar. Iya sih. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Q4 2024 dan Q1 2025 ya, sebagai Chief Marketing Officer dari toko kripto ya, nih. Ada rencana nggak sih mungkin bisa di-spill gitu rencana toko kripto di Q4 dan Q1 2025? Wah, banyak banget. Kalau rencana Rahasia. sih banyak banget. Tim kita juga udah pusing banget kayaknya ngerjainnya. Kasih teaser. Jadi banyak hal yang kita pengen lagi kerjain sih. Jadi sebenarnya memang sayangnya kita masih banyak PR juga gitu. Jadi memang banyak yang harus kita lagi catch up juga sekarang supaya nanti kita bisa launching dalam waktu dekat. Teasernya seperti apa? Yang jelas pertama kita tentunya bakal banyak kerjasama sama partner terbaru. Ada fitur-fitur produk terbaru yang mungkin, ini pasti nggak ada di tempat lain. Cuma ada di kita doang. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya, kita bakal umumin gede-gedean sampai seluruh dunia tahu lah intinya. Ini bakal benar-benar life changing product. Kemudian kita juga bakal ada fitur-fitur terbaru tentunya untuk mendukung semua user kita untuk lebih nyaman tradingnya. Dan apa aja tuh Kak? Mas, mungkin bisa di-spill? Belum bisa di-spill sih sayangnya. Belum bisa. Jadi tunggu tanggal mainnya aja, di tanggal berapa, nanti kita bakal pasti umumin. Karena kalau langsung di-spill jadinya nggak seru kan. Iya kan, kadang kan bikin penasaran itu bikin sayang kan. Tapi buat kayak technical trader atau kayak investor pemula gitu mau pakai toko kripto, ada fitur yang sekarang ini udah ada yang bisa ngebantu dia kayak gimana gitu? Ada dong. Jadi toko kripto sekarang udah ada fitur namanya Toko Kripto Lite. Jadi Toko Kripto Lite ini versi mininya toko kripto yang biasa ya. Toko kripto yang kita mungkin mau nyebutnya pro trading atau segala macam, tapi Lite ini kita munculkan untuk bantu trader-trader pemula. Karena isi menunya pun cuma dikit, cuma beli, jual, stake gitu ya. Sama deposit, withdraw cuma itu aja. Jadi sangat-sangat gampang buat dipakai. Jadi teman-teman kalau misalnya saya cuma nggak bisa lihat chart nih, tapi saya pengen beli asetnya kayak misalnya tadi USDT ataupun misalnya saya mau beli asetnya misalnya BTC gitu ya, bisa tuh. Bahkan cuma mulai dari Rp1.600 doang. Jadi sangat-sangat ya duit receh ya, 2.000 nggak bikin miskin lah ya. Ini kalau daripada itu kan lumayan, ini buat nambah-nambah di investasi kalian kali aja 2.000 jadi 4.000 udah 100%. I see. Nah, karena kita kan ngomongin kripto juga kan, masa nggak gitu kalau kita nggak ngomongin tentang personal finance kan, apalagi kayak aku tertarik banget buat nanyain kayak Mas Iqbal tentang personal finance dan juga budgeting ya kan, sebagai CMO toko kripto yang kita cintai semua. Kira-kira budget berapa sih Mas buat orang yang masih pemula tuh mau investasi tuh berapa sih kira-kira? Sebenarnya ini fakta yang cukup mengejutkan juga yang saya temukan. Jadi penetrasi investasi di Indonesia itu sebelum ke penetrasi investasi deh, pengetahuan atau literasi keuangan di Indonesia itu sampai sekarang baru sekitar 60-70%. Literasi ya, baru literasi dengan basic assumption orang tuh mau nabung gitu. Itu tuh masih sekitar 60-70%. Jadi itu masih sangat rendah gitu. Apalagi kalau bagi orang yang udah masuk ke dunia investasi itu bakal lebih rendah lagi. Jadi udah pasti sebenarnya banyak masih orang yang sebenarnya dalam investasi pun masih belum tahu atau paham caranya. Jadi kalau bagi pemula, menurut saya tuh mulai aja. Kamu belajar, bukan belajar invest asetnya apa, tapi belajar nyisihin uang dulu. Gitu. Yang jelas harus ada kapitalnya ya. Nggak bisa ujuk-ujuk nggak ada kapital terus cuman langsung pengen dapat duit, ya nggak bisa dong. Harus tetap ada kapitalnya. Mau itu cari dengan bekerja atau ikut TKO Mega Drop bisa dapat juga. Ataupun bisa ikutan airdrop di mana aja, itu bisa dapat aset tambahan gitu ya. Tapi tetap butuh kapital gitu untuk mulai investasi. Jadi harus bisa mulai nyisihin nih. Mau 10%, 20%, berapa persen itu up to you. Karena semakin banyak itu semakin bagus. Iya kan? Kalau misalnya bisa kamu biaya hidup cuman keluar 5%, 95% investasiin, bagus banget dong. Wah, itu mah all dream come true kan gitu. Cuman
kadang kita mau nyisihin 10% aja susah gitu ya. Mulai aja dari kecil-kecil dulu, mulai sisihin. Nanti kalau udah mulai biasa nyisihin nih per bulan atau per minggu, per upah atau per kapanpun gitu ya. Nanti baru mulai, oh mana ya aset investasi yang bisa gua mulai investasi. Pahamin dulu, kita tuh bisa nggak terima itu tadi resikonya seberapa besar. Kalau kita dirasa bisa, oh nggak apa-apa nih, ini aset semuanya hilang pun, gue masih bisa besok cari duit lagi, gitu. Istilahnya kayak gitulah. Jadi uang yang digunakan untuk investasi yang dengan risiko tinggi, dengan harapan imbal hasil tinggi itu ya memang benar-benar siap digunakan dan siap mental, gitu. Jangan sampai nanti investasi baru hilang 10.000 udah panik gitu kan. Jangan. Kalau misalnya sesuai ini ya. Benar, harus sesuai. Kalau misalnya nggak sesuai, dia ngapain gitu lu invest ke yang tinggi-tinggi gitu. Mending obligasi ya, Mas. Ya, obligasi pun ada risikonya kok. Kalau misalnya banknya tutup. Iya sih. Pernah terjadi di Indonesia tahun 98 gitu. Jangan pernah terjadi di Amerika tahun 2008. Jadi itu bukan hal yang mustahil gitu. Semua aset keuangan tuh pasti punya risikonya. Cuman risiko mana yang kamu pilih gitu kan. Risiko mana yang cocok buat kita. Kalau misalnya taruhlah kayak audiens kita ada orang umur 20-an dengan income dia 10 juta nih misalnya. Nah, kira-kira buat Mas sendiri nih, orang umur 20-an income 10 juta. Itu kira-kira bagusnya diapain? Apakah dia langsung investasi? Apakah dia belajar skill dulu atau dia langsung leverage 125x di Manta? Gimana nih? Wah, leverage lagi nggak boleh kalau leverage. Kalau masih 10 juta terus masih awal-awal gitu ya, umur masih muda juga kan. Pertama invest ke kepala dulu lah. Kita harus belajar dulu tentang investasi. Cuma ini orang kan kalau cuma belajar doang nggak praktek sama aja bohong kan. Ya udahlah, paralel aja lah. Kamu belajar, kamu siapin budget untuk belajar juga. Uang sekolah lah istilahnya. Pasti bakal ada uang sekolah. Pasti ada kerugian di awal-awal karena kita lagi belajar kan. Itu yang kita harus siapin. Jadi misalnya 10 juta, kalau misalnya tinggalnya mungkin di Jogja, mungkin bisa lebih murah gitu ya. Kalau tinggal di Jakarta, anggaplah biaya hidup UMR ya, kita potong 5 juta, tinggal 5 juta gitu. 5 jutanya mau diinvestasiin, 3 juta mau beli iPhone baru gitu. Bisa jadi kan? Atau ya tinggal 2 juta, ya 2 juta, 20%, 10%, 20%, I think is okay untuk dicoba-coba, untuk mulai investasi segala macam gitu. Atau misalnya kalian memang mau fokus sebagai investor jangka panjang karena kalian melihat ini tuh benar-benar life changing moment gitu ya. Ya udah mau gede-gede juga nggak apa-apa. Gue juga ekstrim juga kok. Gue ngelakuin kalau mau invest ya better buat invest daripada buat beli barang. Kalau gue ya untuk sekarang ya. Jadi kalau memang ada momennya bisa ambil bagus di situ ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak tahu itu masih belajar apa segala macam ya pelan-pelan. Mulainya pelan-pelan aja. Karena investasi tuh kayak Warren Buffett bilang kan. Itu tuh bukan sprint tapi maraton kan. It's a process. Iya, compounding kan metodenya. Jadi bukan yang pengen sehari langsung dapat jadi saingannya Prajogo Pangestu gitu, nggak bisa. Waduh. Jadi memang harus tunggu dalam beberapa waktu lah. Kemudian compounding akhirnya bisa mempunyai kekayaan yang kamu rasa cukup dan it's okay gitu. Dan cukup itu kan tetap cuma di kita doang yang tahu gitu kan. Jadi kita menentuin apa goals-nya, apa yang mau kita lakukan, kira-kira berapa lama sih. Ya simpelnya gini deh, Den. Kalau misalnya kita mau punya aset 1 miliar misalnya, 1 miliar rupiah kan, itu kan gampang dong hitungnya 1 miliar. Dengan gaji misalnya 10 juta. Kalau gue punya gaji 10 juta, berapa tahun sih gue bisa dapat 1 miliar kalau gue nabung doang? Oke. Kalau gue nggak nabung, gue tuh butuh berapa tahun sih untuk dapetin itu dengan investasi misalnya 5% return setahun, 10% return setahun, 20% return per setahun. Bikin aja di Excel. Kan bisa lihat estimasi aja misalnya 20% tahun dengan misalnya investasinya 10 juta per bulan gitu ya. Gue bakal dapat kapan nih buat dapat 1 miliar. Misalnya dapat 2-3 tahun. Oke, berarti lu tahu time frame lu tuh segitu. Gitu. Target lu tahu seberapa. Jadi clear, tentuin goals investasi kamu apa. Gitu. Jangan cuma pengen kaya doang tapi nggak tahu goalsnya berapa gitu. Jadi bisa manage ekspektasi juga ketika udah capai dapat lebihan dikit bagus. Tapi kalau misalnya drop pun kamu tahu kapan kamu harus cut loss. Gitu. Kalau misalnya aku punya 1 juta, aku all in BTC bisa? Kalau sekarang? Tergantung timing juga. Kalau menurut gue sih Bitcoin bakal selalu bagus untuk jangka panjang. Jadi mau sampai 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, I think masih bagus banget untuk Bitcoin karena tadi potensinya masih gede banget. Kalau altcoin gue nggak bisa komen karena bisa aja ada altcoin yang mungkin nggak berkembang lagi. Tapi Bitcoin itu masih sangat-sangat bagus untuk kedepannya. Tapi kan biasanya kan banyak orang yang kayak, aduh, aku mau nggak tahu nih mau investasi mana, tapi aku mau returnnya gede. Udah di kripto aja, returnnya bisa sampai kayak 200% kok dalam sehari itu gimana?
Oh, ya memang ada yang bisa, tapi siap nggak hilang uang 200% juga dalam sehari gitu kan. Balik lagi ke resikonya tadi, jangan sampai nanti malah judi, tebak-tebakan gitu, janganlah. Kalau misalnya udah kayak gitu tuh udah salah sebenarnya. Jadi investasi itu kita juga harus tahu apa yang kita beli. Kalau misalnya nggak tahu apa yang kita beli, ya buat apa gitu. Itu mah sama aja dengan judi kan. Jadi ya hindari judi, start investasi ya. Jadi kalau misalnya punya income yang masih, mungkin aku bisa summarize ya, yang income yang masih belum gede-gede amat, belum kayak 100 juta maupun 1 M tuh emang lebih baiknya setengah buat belajar skill, setengah buat lagi investasi gitu. Ya. Jadi win-win gitu ya. Jadi Ya kalau loh. misalnya udah jago ini, aku juga investasi udah segini gitu ya. Tapi belajar juga bisa gratis lah. Zaman sekarang kan banyak banget tempat-tempat belajar gratis juga, nggak harus bayar kok. Kayak misalnya di Toko Kripto Academy gratis tempat belajar. Kayak gimana tuh, Pantengin ya di websitenya Toko Kripto, di aplikasi Toko Kripto kan ada Toko Kripto Academy. Jadi tinggal diklik di situ, itu banyak banget. Kita ada ratusan artikel untuk belajar apa itu kripto, gimana itu trading, gimana jaga emosional trading, itu ada di semua. Cuman saya ngerti juga, generasi sekarang kan lebih suka video-video nih. Iya. Nah, kita lagi coba ngerjain juga nanti semoga bisa segera rilis. Itu ada platform video course-nya juga, gitu ya. Jadi Semoga nanti bisa cepat lah. Dan itu rencananya gratis, benar-benar gratis. Kita bikin kalau edukasi itu harus gratis. Jadi buat kayak investor pemula yang dari benar-benar kayak aku nggak tahu apa-apa nih, jadi trader Sampai maupun jadi value investor ya, bisa. dari kata apa-apa sampai McLaren lu warna apa bos, ya, siap tuh dia. Kita usahain siap ya. Jadi intinya harus belajar dulu gitu. Ya, belajarnya kan sekarang udah gampang banget lah, ada internet, ada semua YouTube. sosial media, ada YouTube, banyak banget kreator-kreator di Indonesia bahas tentang investasi. Itu kalian bisa belajar dari sana, bisa dari YouTube-nya kita juga, dari misalnya dari sosial media kita juga selalu ngajarin. Ya belajar tuh sekarang gampang banget, materinya semua ada, metodenya semua ada, tinggal kita aja mau apa enggak. Tinggal niat. Iya, betul. Motivasi sama niat. Nah, Betul. Nah, mungkin sebagai si marketing Ya. officer ya kan yang udah punya banyak pengalaman ya kan mungkin ada kata-kata mutiara kepada audiens kita yang mau mulai di pasar kripto yang mau kayak aduh aku mau jadi kaya nih, aku mau punya McLaren, itu mungkin bisa. Iya. Oke, pertama-tama jangan, kalau misalnya lu baru punya 10 juta per bulan, jangan berharap punya McLaren dulu lah. Tenang aja, punya bisa, sebenarnya tujuan investasi itu yang harus kalian pikirkan tuh adalah jadi orang bebas. Bebas Gitu. gimana? Mas? Orang yang terbaik, versi terbaik manusia itu adalah menjadi orang yang bebas. Menurut gua, bebas pilih mau makan apa, bebas pilih McLaren mau warna apa, ya kan bebas. Iya, bebas. Nggak Bebas salah, pilih bebas. mau liburan kemana aja, bebas. Semuanya butuh apa? Semuanya butuh uang gitu kan. Jadi ya Kak, intinya perbanyak gimana caranya supaya bisa perbanyak yang kamu bisa punya uang lebih banyak gitu. Banyak tuh berapa sih Mas menurut Mas? Depends masing-masing, makanya menurut gua kan sampai kapan kamu tuh bisa jadi orang yang bebas, yang bisa memilih apapun yang kamu mau. Jangan sampai jadi orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi misalnya kayak ini deh, misalnya kita kita mau beli motor lah, nggak usah McLaren dulu lah ya, motor dulu lah, kita mau beli motor. Harga motor 20 juta gitu ya. Dan sampai pas kita lagi journey nih, nabung ataupun investasinya, baru 15 juta, tiba-tiba nanti ada kebutuhan lagi nih, butuh duit nih, mau benerin genteng misalnya di rumah, ketarik lagi 5 juta. Dia mau nggak mau harus keluarin karena dia nggak punya pilihan gitu kan. Jadi memang jadi orang bebas, saya bebas mau ngapain gitu. Jadi misalnya gue hari itu pengen berkebun ya gue berkebun. Kalau hari itu gue pengen main Tamiya, gue main Tamiya gitu. Itu adalah versi terbebas yang menurut gue bisa gue lakukan sih. Jadi nggak harus terikat dengan apapun dan lain-lain. Karena pada dasarnya kan manusia adalah hak kebebasan itu adalah hak dasarnya manusia juga kan gitu. Jadi Mas Iqbal sendiri tuh lihat as money itu as sebuah jalan buat mencapai kebebasan. Ya, bukan money sih, Bitcoin. Oh, Bitcoin guys, jangan lupa. Oke. Bitcoin will make you free. Kira-kira prediksi Mas buat Bitcoin tahun ini. Tahun ini doang? Iya, tahun ini. Tahun ini ya tricky nih. Kemarin udah mulai nyentuh ke 73.000 terus jatuh lagi kan. Iya. Maksudnya rebound lagi ke bawah. 70.000 I think bakal, kemarin kalau lihat weekly close kita udah tembus 69.000 itu udah bagus. Berarti bakal sekitaran bentuk support baru kalau saya rasa di Bitcoin. Cuman memang sekarang yang saya lihat tuh retail belum sepenuhnya pulang. Sebelum penuhnya balik ke Bitcoin ataupun ke kripto lagi. Masih banyak institutional movement, masih banyak VC money. Makanya harapannya nanti mungkin setelah pemilihan US Presiden, return of retail bakal balik lagi nih gitu. Dia harapannya, kalau harapan dulu ya. Saya sih sangat-sangat berharap sebelum akhir tahun
Bitcoin udah nyentuh 10.000. 10.000. 10.000, 100.000. Turun banget, deg-degan. Jangan deg-degan, jangan 100.000 teman-teman ya, 100.000 US dollar harapannya. Tapi kalaupun enggak, I think kalau bisa nyentuh 80.000 itu udah merupakan satu pencapaian yang bagus. Sebenarnya untuk Bitcoin di tahun ini ya. Kalau 80.000 kan cuma another 7.000 ya dari all time high terakhir kan. Betul. Jadi kalau bisa cetak all time high baru dia by akhir tahun itu udah cukup bagus. Harapannya kalau depannya bisa lebih lagi ya, mungkin 100.000, 150, 200 gitu. Saya sih berharap ya sebesar mungkin gitu. Cuman ya tetap bagi saya yang penting bukan berapa harga Bitcoinnya tapi berapa banyak Bitcoin yang kamu pegang. Karena itu akan for long term ya, Mas? Iya, ya dong. Jadi goalsnya adalah perbanyak Bitcoin kamu karena ya itu in my opinion Bitcoin will set you free. Nice. Udah. Nggak, CMO toko kripto bilang gini ya guys. Akhir kata, udah sih gini aja sih Mas. Terima kasih banget udah datang dan hadir di podcast Toko Token Ya, di kantor kami, kita sendiri. di Toko Token kami. Mungkin nextnya kalau misalnya ada yang mau diundang bisa komen di bawah. Sekian dari podcast pertama kami. Aku Devi. Stay tune dan salam to the moon.